Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah analisis kasus kami mengenai analisis dampak kesehatan lingkungan dan AMDAL. Next. Adapun anggota dari kelompok 13 ada Abdi Irza, Ahmad Nasrul Aziz, Amidatun Nisa, Khadijatun Nikmah, Leni Nurmasita, Niputu Ayudevia, Yashifa Hasiyati, Zulfa Halida. Next. Kemudian latar belakang dari kesehatan lingkungan dan AMDAL. Next. Salah satu faktor yang menentukan dalam pembangunan adalah lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup merupakan tempat pembangunan berlangsung. Lingkungan hidup mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kehidupan makhluk hidup lain selain manusia tidak tergantung akan ada atau tidaknya manusia, tetapi sebaliknya kehidupan manusia tergantung pada makhluk hidup lain. Terkait dengan malaria, faktor lain yang juga dapat menyebabkan malaria adalah lingkungan yang kotor atau kumuh. Terdapat banyak limbah, baik limbah pabrik maupun rumah tangga, dan adanya genangan air di sekitar rumah yang membuat resiko terkena penyakit malaria semakin tinggi. Faktor lingkungan terhadap tingginya penyakit malaria terdiri dari lingkungan fisik, biologik, maupun sifat nyamuk Anopheles sebagai binatang pembawa malaria. Ketiga faktor tersebut merupakan masalah utama yang hingga saat ini masih dialami oleh orang-orang yang berada di lingkungan yang termasuk kriteria dari ketiga faktor tersebut. Makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Krisis lingkungan merupakan ancaman masa depan umat manusia, yang mana pertambahan kerusakan lingkungan telah mencapai dimensi regional, global, dan terus berdampak besar. Pengelolaan, penggunaan, maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya, definisi AMDAL dan kesehatan lingkungan. Next. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah penyelidikan tentang dampak besar dan besar dari suatu usaha yang diatur atau pergerakan potensial terhadap iklim yang diharapkan untuk siklus dinamis. Dalam pelaksanaan organisasi serta latihan di Indonesia, AMDAL ini dibuat saat mengatur suatu usaha yang seharusnya mempengaruhi iklim secara umum. Yang dimaksud dengan iklim di sini adalah perspektif kesejahteraan fisik, genetik, lingkungan, finansial, sosial dan kesejahteraan umum. Bangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pergantian peristiwa tersebut. Persoalan kerusakan lingkungan akibat industri dan rumah tangga, khususnya di negara-negara non-industri, misalnya Indonesia, sangat mencengangkan dan menekan saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat isu-isu semuanya setara untuk mengambil bagian dalam mengelola pencemaran ekologis. Next. Yang selanjutnya ada ruang lingkup AMDAL dalam kebijakan nasional. Next. Jenis-jenis PHBS di sekolah. AMDAL memang bukan siklus yang berdiri sendiri, namun sangat penting untuk proses AMDAL yang lebih besar dan signifikan dengan tujuan agar AMDAL penting untuk kebebasan yang menyertainya. Yang 2017. Yang pertama yaitu adalah pengelolaan lingkungan, 2 pemantauan proyek, 3 pengelolaan proyek, 4 pengambilan keputusan, 5 dokumen yang penting. Jenis-jenis strategi yang dapat dipasarkan atau berpotensi dilaksanakan yang harus disertai dengan AMDAL harus dilihat dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis usaha dan kegiatan tambahan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Jenis usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL, yaitu yang pertama pertahanan dan keamanan, kedua pertanian, ketiga perikanan, 4 kehutanan, 5 kesehatan, 6 perhubungan, 7 teknologi satelit, 8 perindustrian, dan terakhir 9 prasarana wilayah. Next.
4. Peraturan perundangan yang berlaku dalam AMDAL. Next. Peraturan perundangan yang berlaku dalam AMDAL. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Paul dan Fahrullah 2021. Dokumen AMDAL terdiri dari 1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL, 2. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup ANDAL, 3. Dokumen rencana Michelangelo Lingkungan Hidup atau RKL, yang keempat Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Penetapan standar wajib AMDAL, 2. Apabila tindakan tersebut tidak tercatat dalam pedoman, maka wajib menyiapkan UKL UPL sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2022. 3. Perencanaan AMDAL meliputi pedoman penyusunan AMDAL sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 8 2006. 4. Kewenangan penilai berdasarkan Permen LH Nomor 5 Tahun 2008. Next. 5. Dasar pola pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. Peraturan perundangan yang berlaku dalam AMDAL. Pembangunan adalah upaya secara sadar asal manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan serta kesejahteraan manusia bisa semakin tinggi. Kegiatan pembangunan yang dilakukan pada banyak sekali bentuk usaha serta atau aktivitas intinya akan menimbulkan akibat terhadap lingkungan dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada proses aplikasi pembangunan. Akibat terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis semenjak awal perencanaannya. Sebagai akibatnya, langkah pengendalian akibat negatif serta pengembangan akibat positif dapat disiapkan sedini mungkin. Next. Sebelumnya izin masuk. Maaflah kita bisa take ulang lah. Banyak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah analisis kasus kami mengenai analisis dampak kesehatan lingkungan dan AMDAL. Next. Adapun anggota dari kelompok 13 terdiri dari Abdi Irza, Ahmad Nasrul Aziz, Amidatun Nisa, Khadijatun Nikmah, Leni Nurmasita, Niputu Ayu Devya, Yasifah Hasiati, dan Zulfa Khalida. Next. Kemudian latar belakang dari kesehatan lingkungan dan AMDAL. Next. Salah satu faktor yang menentukan dalam pembangunan adalah lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup merupakan tempat pembangunan berlangsung. Lingkungan hidup mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya definisi AMDAL dan kesehatan lingkungan. Next. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL adalah penyelidikan tentang dampak besar dan besar dari suatu usaha yang diatur atau pergerakan potensial terhadap iklim yang diharapkan untuk siklus dinamis dalam pelaksanaan organisasi serta latihan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat mengatur suatu usaha yang harus mempengaruhi iklim secara umum. Yang dimaksud dengan iklim di sini adalah perspektif kesejahteraan fisik, sintetik, lingkungan, finansial, sosial, dan kesejahteraan umum.
Pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pergantian peristiwa tersebut. Persoalan kerusakan lingkungan akibat industri dan rumah tangga, khususnya di negara-negara non-industri, misalnya Indonesia, sangat mencengangkan dan menekan saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat isu-isu semuanya serta setara untuk mengambil bagian dalam mengelola pencemaran ekologis. Next. Terus selanjutnya ada ruang lingkup AMDAL dalam kebijakan nasional. Next. AMDAL memang bukan siklus yang berdiri sendiri, namun sangat penting untuk proses AMDAL yang lebih besar dan signifikan dengan tujuan agar AMDAL penting untuk kebebasan yang menyertainya. Yaitu yang pertama pengelolaan lingkungan, kedua pemantauan proyek, ketiga pengelolaan proyek, keempat pengambilan keputusan, kelima dokumen yang penting. Jenis-jenis strategi yang dapat dipasarkan atau berpotensi dilaksanakan yang harus disertai dengan AMDAL harus dilihat dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis usaha dan kegiatan tambahan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Jenis usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL yang pertama pertahanan dan keamanan, kedua pertanian, tiga perikanan, empat kehutanan, kelima kesehatan, keenam perhubungan, ketujuh teknologi satelit, 8 perindustrian, 9 prasarana wilayah. Next. Yang keempat, ada peraturan perundangan yang berlaku dalam AMDAL. Next. Peraturan perundangan yang berlaku dalam AMDAL. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Dokumen AMDAL terdiri dari 1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KA-ANDAL, 2. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup ANDAL, 3. Dokumen rencana Michelangelo lingkungan hidup atau RKL, 4. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Penetapan standar wajib AMDAL, 2. Apabila tindakan tersebut tidak tercatat dalam pedoman, maka wajib menyiapkan UKL-UPL sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. Yang ketiga, perencanaan AMDAL meliputi pedoman penyusunan AMDAL sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8/2006. 4. Kewenangan penilaian berdasarkan Peraturan Menteri LH Nomor 05/2008. Next. 5. Dasar pola pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. Dasar pola pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. Pembangunan adalah upaya secara sadar asal manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan serta kesejahteraan manusia bisa semakin tinggi. Kegiatan pembangunan yang dilakukan pada banyak sekali bentuk usaha serta atau aktivitas intinya akan menimbulkan akibat terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada proses aplikasi pembangunan, akibat terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis semenjak awal perencanaannya. Sebagai akibatnya, langkah pengendalian akibat negatif serta pengembangan akibat positif dapat disiapkan sedini mungkin. Next. Oke, baik. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan AMDAL dan penilaian dampak lingkungan. Next. Setiap planning kegiatan wajib AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya pada masyarakat sebelum Pemrakasa melakukan penyusunan AMDAL. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup itu dimaksudkan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan, dari pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, serta pengendalian lingkungan hidup berasal ancaman pencernaan dan kerusakan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Selain itu, kepentingan awam atau warga terhadap lingkungan hidup dapat juga berasal materi muatan UU PPLH lainnya, yaitu pasal 91 ayat 1 bahwa masyarakat berhak mengajukan somasi perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri serta atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran serta atau kerusakan lingkungan hidup. 2.
Somasi bisa diajukan jika ada kesamaan berita atau peristiwa, dasar aturan, dan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Next. Baik, selanjutnya dasar pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasar pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL serta upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKAP. UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab atau kegiatan yang tidak harus melakukan AMDAL atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Aktivitas yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap wajib melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Analisis kasus penyakit malaria terhadap AMDAL. Next. Malaria merupakan masalah kesehatan dunia termasuk Indonesia karena mengakibatkan dampak yang luas dan berpeluang menjadi penyakit emerging dan reemerging. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya kasus import, resistensi obat, dan beberapa insektisida yang digunakan dalam pengendalian vektor, serta adanya vektor potensial yang dapat menularkan dan menyebarkan malaria. Faktor-faktor yang berinteraksi dalam kejadian dan penularan penyakit malaria adalah faktor host, misalnya malaria dan nyamuk. Faktor agent, misalnya seperti plasmodium, dan faktor lingkungan. Karakteristik kondisi lingkungan dan penderita malaria akan mempengaruhi dalam tinggi rendahnya kontak gigitan nyamuk pada manusia. Misalnya keadaan tembok rumah, dipasangnya kawat pada ventilasi, pencahayaan rumah, langit-langit rumah, serta pakaian yang bergantung. Faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan fisik, biologis, maupun sifat nyamuk, Anopheles, berbagai binatang pembawa malaria memiliki pengaruh pada terjadinya penularan malaria. Kondisi lingkungan dapat memberikan kontribusi sebagai faktor resiko kejadian malaria ini, kegiatan pembukaan hutan dan juga penambangan di suatu wilayah juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan malaria, karena dapat menjadi tempat penyebaran nyamuk malaria. Faktor cuaca dapat mempengaruhi kondisi lingkungan di suatu wilayah dan menjadi resiko penularan malaria, karena cuaca bisa memberikan pengaruh pada kepadatan nyamuk Anopheles sekitar 40,5%. Next. Berikutnya adalah pemecahan masalah. Next. Peningkatan kesadaran dikombinasikan dengan perubahan perilaku adalah cara paling efektif untuk meminimalkan terjadinya malaria. Pengendalian populasi nyamuk dewasa menggunakan semprotan residu dalam ruangan dan kelambu berinsektisida menggunakan semprotan residu dalam ruangan dan kelambu berinsektisida. Selain program pembagian kelambu, program yang bisa diterapkan untuk menanggulangi dan mencegah kejadian malaria dapat menggunakan AMDAL. AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menghindari dampak, meminimalisasi dampak, dan melakukan mitigasi atau kompensasi dampak. AMDAL sebagai instrumen preventif, yakni melakukan kebijakan-kebijakan pencegahan dini, agar setiap kegiatan tidak menimbulkan banyak korban lingkungan. Sistem AMDAL merupakan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Sistem AMDAL juga sebagai dasar untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan yang berdampak besar dan penting. Selanjutnya kesimpulan. Next.
Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa dampak lingkungan atau AMDAL yaitu salah satunya adalah dampak kesehatan. Oleh karena itu, penting adanya dilakukan analisis dampak kesehatan. Salah satu penyakit yang penyebabnya sangat berhubungan erat dengan pengaruh faktor lingkungan adalah penyakit malaria. Faktor lingkungan merupakan salah satu masalah yang sulit ditangani untuk mencegah terjadinya penyakit malaria. Faktor lain yang juga dapat menyebabkan malaria adalah lingkungan yang kotor atau kumuh, terdapat banyak limbah, baik limbah pabrik maupun rumah tangga, dan adanya genangan air di sekitar rumah yang membuat resiko terkenanya penyakit malaria semakin tinggi. Faktor lingkungan terhadap terjadinya penyakit malaria terdiri dari lingkungan fisik, biologik, maupun sifat nyamuk Anopheles sebagai binatang pembawa malaria. Ketiga faktor tersebut merupakan masalah utama yang hingga saat ini masih dialami oleh orang-orang yang berada di lingkungan yang termasuk kriteria dari ketiga faktor tersebut. Next. Sekian presentasi kami dari kelompok 13. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.